Tiga militan Palestina melakukan operasi gabungan yang mampu membuat pasukan pertahanan Israel atau IDF kewalahan. Serangan tersebut membuat tentara Israel diserang mortir kebanggaan fraksi Palestina hingga tewas berguguran. Dikutip dari tribunnews.com, tiga fraksi itu ialah Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina atau DFLP, Brigade Al-Qassam, dan Brigade Al-Quds. Operasi gabungan itu terjadi pada Senin 20 Mei yang mengakibatkan banyak korban di antara tentara Zionis. Al-Qassam mengonfirmasi pejuangnya mengebom tentara Israel dalam penyerangan Rafah. Adapun dalam serangan itu, Brigade Al-Qassam memanfaatkan mortir. Kemudian Brigade Al-Quds menargetkan pasukan lapis baja dan infanteri Israel di Al-Salam. Dalam serangan itu, Al-Quds menggunakan peluru mortir kaliber yang berbeda, yakni dengan ukuran 60 mm. Mortir itu mengarah ke posisi Israel hingga membuat tentara Zionis tewas di Al-Salam. Serangan juga dilakukan oleh DFLP yang meluncurkan roket 107 mm ke tentara Israel yang sedang memarkir kendaraan lapis baja di sebelah timur. Situasi ini dilaporkan membingungkan pasukan Israel yang kesulitan membagi pasukan untuk menghadapi serangan milisi perlawanan. Pasalnya, serangan tiga fraksi ini juga membuat Israel mengalami kerugian yang signifikan. Perlawanan Islam di Irak kembali menargetkan Eilat Israel dengan serangan pesawat tak berawak pada Senin 20 Mei. Serangan tersebut membuat langit Israel mencekam lantaran terdengar dentuman keras. Akibat serangan itu, dua kota penting di Israel menjadi genting. Dikutip dari Al-Mayadanat, Irak memfokuskan serangan ke al-Rasras di Eilat. Pihaknya menegaskan serangan berkelanjutan itu diluncurkan ke benteng pendudukan Israel. Irak mengaku bertanggung jawab atas penargetan dua lokasi penting di al-Rasras. Dua serangan beruntun itu sebagai tanggapan pasukan pertahanan Israel atau IDF yang melakukan pembantaian di Gaza. Di satu sisi, media Israel mengakui telah melihat benda terbang di lepas pantai Eilat. Radio penyiaran militer Israel juga mengonfirmasi serangan perlawanan Islam Irak. Pihaknya juga mengatakan drone Irak diluncurkan ke dataran tinggi Golan. Meski begitu, Israel mengklaim Iron Dome kebanggaannya berhasil menghalau serangan Irak. Beredar pula video yang memperlihatkan warga sipil sedang melihat Irak menyerang Eilat. Mereka yang sedang duduk bersantai langsung terkejut melihat drone Irak yang meledak di langit Israel. Jasad Presiden Iran Ebrahim Raisi telah ditemukan pada Senin 20 Mei selesai kecelakaan helikopter di Azerbaijan Timur. Selesai kabar kematian itu beredar, postingan Menteri Luar Negeri Israel yakni Amichai Eliyahu menjadi sorotan.
Eliyahu mengunggah potret sebuah gelas berisi wine di akun X pada Senin 20 Mei. Postingan itu disertai dengan tulisan cheers bebarengan dengan kabar kematian Ebrahim Raisi. Di unggahan selanjutnya, Eliyahu murka saat berbagai pihak justru mendoakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu segera meninggal. Ia justru meminta agar menaruh belas kasihan kepada Netanyahu yang mengalami gangguan kesehatan. Meski begitu, Israel membantah terlibat dalam kecelakaan Ebrahim Raisi yang diduga disebabkan sabotase. Bantahan itu disampaikan oleh mantan penasihat keamanan nasional Israel, Majen Yaakov Amidror. Ia menilai upaya mencelakai Presiden Iran hanya membuang energi, sebab menurutnya Raisi bukanlah pemain berpengaruh di pertahanan negara Israel. Rusia turut berduka atas kematian Presiden Iran Ebrahim Raisi selesai kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Presiden Rusia Vladimir Putin langsung menyampaikan belasungkawa terkait kematian Raisi. Dikutip dari Kremlin, Putin menyampaikan belasungkawa itu pada Senin 20 Mei. Putin mengenang sosok Raisi sebagai politisi luar biasa yang mengabdikan hidup untuk negaranya. Ia pun menyebut Raisi kerap memberikan kontribusi pribadi kepada Rusia yang merupakan sekutu dari Iran. Menurut Putin, perilaku Raisi sangat berharga demi hubungan kedua negara menjadi lebih baik hingga kemitraan yang strategis. Tak hanya Putin, sederet pejabat Rusia pun turut menyampaikan belasungkawa kepada Iran. Adapun di antaranya Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev. Diketahui sebelumnya Rusia juga membantu mencari helikopter Raisi saat belum ditemukan. Saat itu Rusia mengerahkan 50 personil penyelamat gunung profesional. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim 2 pesawat canggih serta helikopter BO-105 untuk mendukung operasi pencarian. Jenazah Presiden Iran Ebrahim Raisi mulai diarak dan dimakamkan bersama dengan korban kecelakaan lainnya. Terlihat ribuan warga Iran mengarak peti jenazah yang diangkut menggunakan truk menuju ke pemakaman di Tabriz. Beberapa bendera Palestina pun berkibar di tengah acara pemakaman tersebut. Dikutip dari Sky News, truk berwarna putih dihiasi dengan bunga dan para pelayat yang mengelilinginya. Ribuan pelayat berusaha meraih bagian truk tersebut dan mendorongnya maju ke depan. Pemakaman itu telah dimulai sejak pagi waktu setempat dan akan berlangsung selama beberapa hari ke depan. Meski begitu, upacara pemakaman akan dilakukan terpisah untuk Presiden dan Menteri Luar Negeri Iran. Upacara pemakaman itu akan diadakan di kota Tabriz di timur laut dan kota Suci Qom. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei akan mendoakan jenazah mereka pada hari Rabu 22 Mei mendatang. Terlihat para pelayat yang datang membawa foto mendiang Ebrahim Raisi. Sementara beberapa pelayat yang lainnya juga mengibarkan bendera Palestina, mengingat di bawah kepemimpinan Raisi, Iran mendukung Hamas dalam perangnya melawan Israel di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.